السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, "Law anna al-mubtadi' tawadha'a li kitabillahi wa sunnati nabiyyih lattaba'a wa mabtada'a, walakin a'jaba bi ra'yihi faqtada bima ikhtara'a." Saya ulangi ucapan Fudail bin Iyad dalam At-Tadhkirah fil Wa'd. Sungguh, kalau saja sang mubtadi' itu mau tawadhu', tunduk kepada kitabillah wa sunnati nabiyyih, niscaya mereka akan ittaba'a dan tidak ibtada'a. Ittaba'a mengikuti, ibtada'a mengada-adakan kebid'ahan. Lau tawadha'a lillahi wa lirasulih lattaba'a wa mabtada'a, walakinnahu a'jaba bi ra'yih. Tapi sayangnya mereka bangga diri dengan pendapatnya sendiri, akhirnya mengikuti apa yang dipikirkannya sendiri. Dari sini ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah menunjukkan bahwa ujub dan bangga diri tadi bukan hanya menghalangi ilmu, bukan hanya menggugurkan ilmu, bukan hanya menyebabkan ilmunya tidak barakah, tetapi juga menyebabkan seseorang terseret menjadi mubtadi'un dhal, menjadi ahli bid'ah yang sesat.
Siapa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah adalah orang yang mengada-adakan kebid'ahan. Kebid'ahan itu adalah muhdatsah, perkara baru yang diada-adakan, yang enggak pernah dicontohkan dalam Quran wala sunnah, enggak pernah dikerjakan oleh para salaful ummah. Dia bikin sendiri, kemudian merasa ini menurut saya bagus, ini menurut saya ide cemerlang, ini menurut saya sesuatu yang sangat-sangat akan berfaedah, akan memberikan hikmah, akan ila akhirih. Itu pikirannya sendiri karena dia bangga diri. Berarti ternyata mubtadi'un dhal, ahlul bid'ah menjadi ahlul bid'ah karena ada ujub pada dirinya. Kata Fudail bin Iyad, "Lau tawadhu'a", kalau saja dia tawadhu', saya tidak punya ilmu apa-apa, saya tidak lebih alim dari Rasulullah. Saya tidak lebih alim dari para sahabat. Saya tidak lebih berilmu dari mereka, generasi pertama umat ini. Itu tawadhu namanya. Kalau punya tawadhu, niscaya dia akan ngikut apa kata Allah, apa kata Rasulnya, dan bagaimana para salaful ummah. Sahih? Kalau dia punya tawadhu, bahwa mereka lah umat yang terbaik, yang mereka lebih baik dari saya, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau saja ini baik, mereka akan lebih dulu. Tetapi mengapa mereka tidak mengerjakan? Berarti tidak baik. Kalau ada tawadhu', sayangnya mereka itu sombong dan bangga diri. Sehingga seorang tokoh mereka berkata, "Masya Allah, aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbetik di benakku satu tafsir yang tidak dibukakan oleh Allah untuk orang-orang terdahulu." Lihat sombongnya, lihat ujubnya. Allah berikan padaku, Allah bukakan tafsir yang tidak dibukakan oleh orang-orang terdahulu. Tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'it tabi'in. Mereka semuanya dalam keadaan tidak bisa melihat tafsir yang satu ini. Tiba-tiba Allah berikan pada saya. Betapa mulianya saya, betapa hebatnya saya. Astagfirullah. Apa ternyata? Anam yang sering saya contohkan. Orang ini berkata, bukankah ayat itu berbunyi, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah"? Aku menjadikan di muka bumi khalifah. Lantas terpikir di benakku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalimat ja'ala membutuhkan dua objek, menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, baru satu objek. Berarti maknanya aku menjadikan titik-titik di muka bumi menjadi khalifah, yaitu Adam. Berarti titik-titiknya ini bisa saja, saya tidak bilang monyet, tapi bisa saja monyet, bisa apapun yang lainnya yang tadinya sebelum itu bukan Adam, dijadikan jadi Adam. Aku jadikan titik-titik menjadi khalifah, yaitu jadi Adam. Subhanallah, Allah bukakan padaku apa yang tidak dibuka oleh orang tua. Astagfirullah, betapa sombongnya kamu. Ujub, bangga diri, merasa hebat. Langsung dipanggil oleh Nur Khalis Majid. Ta'al, kemarilah kepadaku. Diundang sebagai undangan terhormat di para Madinah. Kenapa? Punya tafsir yang cemerlang. Bisa saja teori Darwin benar. Menjadikan titik-titik menjadi Adam. Bisa saja. Astagfirullah. Itu yang dikatakan kamu hebat tafsirnya. Itu dikatakan dibuka oleh Allah untuk kamu. Syaitan yang membisikkan kepadamu. Syaitan yang memberikan waswasah. Jangan-jangan bisa jadi maksudnya adalah menjadikan titik-titik menjadi Adam. Itu adalah monyet menjadi Adam. Astagfirullah. Itu syaitan. Tub ilallah. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah a'azakumullah. Ngelamun, tiba-tiba mengatakan aku dibukakan oleh Allah sebuah tafsir yang tidak dibukakan oleh orang-orang yang atau kepada orang-orang yang sebelumku, tidak para sahabat, tidak para tabi'in. Mengapa?
membaca wa kallamallahu Musa taklima dengan wa kallamallahu sebagai fa'ilnya. Allah berbicara pada Musa. Bukankah bisa dibaca wa kallamallaha? Berarti yang mengajak bicara Allah Musa. Jadi tidak mengatakan bahwa Allah berbicara. Masa Allah berbicara seperti makhluk? Tidak mungkin. Bukankah harokat dulu tidak ada? Kata sang Mu'tazilah, aku diberi oleh Allah kecerdasan. Bukankah dulu tidak ada harokat, gak ada watta, gak ada kasroh, bahkan gak ada titik. Maka bisa saja dibaca wa kallamallahu atau wa kallamallaha, maka saya pilih wa kallamallaha, selamat. Tidak lagi berbicara tentang sifat kalam bagi Allah. Karena yang berbicara adalah Musa, wa kallamallaha. Sombong, takabbur, ujub, bangga diri. Kalau engkau sadar bahwa engkau bodoh, tanyakan kepada salaf, tanyakan kepada para sahabat, apa makna kalimat ini? Apa makna ayat ini? Tanyakan kepada Rasulullah SAW. Tanyakan pada ayat-ayat yang lain yang menyatakan diantaranya wa kallamahu rabbuh. Silahkan. Mau dirubah harokatnya bagaimana? Wa kallamahu rabbuh. Rabbuh sudah sangat jelas dengan dhammah dan tidak mungkin di fathah. Bisa? Wa kallamahu rabbah, ditertawakan oleh orang Arab. Wa kallamahu rabbah. Dua-duanya maf'ul, fa'ilnya mana? Ikhwani fi din a'azakumullah, alhamdulillah, ayat menjelaskan ayat yang lain. Hadis menjelaskan ayat Al-Qur'an dan meneraskan hadis yang lain. Walhamdulillah. Kalau saja ada tawadhu' yang menyebabkan mereka sesat dan menyimpang adalah kesombongan. Kata Fudail bin Iyad, "Lau tawadha'a lattaba'a mabtada'a." Kalau saja dia tawadhu', dia akan ngikut, enggak akan mengadakan bid'ah. Walakin, tetapi karena a'jaba bi ra'yihi, karena merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka iqtada bimakhtara', maka dia mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti pendapatnya sendiri yang ternyata batil. Apa makna tawadhu'? An takhdu'a lillahi walil haqqi wa tanqadu lahu. Yang namanya tawadhu' bukan tunduk-tunduk setengah ruku. Misi Pak, oh itu tawadhu'. Permisi boleh, tapi jangan ruku, jangan sujud. Tawadhu' itu adalah takhdu' lil haqq, engkau tunduk pada kebenaran. Wa tanqadu lahu, dan engkau terikat dengan kebenaran. Dari siapapun datangnya kebenaran itu, dari manapun kau dengar kebenaran itu, walau kana min ajhalin nas, walaupun ternyata dari orang yang paling bodoh di tengah manusia. Mungkinkah orang yang paling bodoh membawa kebenaran? Mungkin saja. Pada satu perkara, kamu punya 100 atau 1000 atau 1.000.000 ilmu. Baik? Ternyata ada orang bodoh yang punya 1 ilmu. Cuma 1. Bandingannya kamu 1.000.000, dia 1. Kamu alim, dia bodoh. Tapi yang 1 itu kamu keliru saat itu. Maka orang tadi, apa enggak begini? Diuji saat itu, apakah engkau, wahai Abu Milyun, Abu Alf ilmu, diuji engkau, apakah engkau mau mendengar dari Abul Wahid ini tadi, yang cuma punya 1 ilmu? Kamu, dari mana ilmumu? Sekolah di mana kamu? Berapa yang kamu hafal? Ila akhiri. Jangan. Bukan itu urusannya. Urusannya apakah yang disampaikan, hak atau batil? Kalau hak, ucapkanlah bahwa kamu salah. Iya, jazakallah khair, kamu benar. Saya salah. Dan sudah pernah saya sampaikan bagaimana Umar bin Khattab ditegur oleh seorang wanita. Dan Umar menyatakan, sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Sungguh wanita itu benar, Umar yang salah.
Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti apa yang namanya tawadhu'? Tunduk kepada kebenaran. Tunduk dan terikat dengan kebenaran dari manapun engkau mendengarnya, dari atasmu, guru-gurumu, bapak-bapakmu, saudara yang di atas kamu, ataupun dari bawahmu, dari anakmu, dari muridmu, atau dari yang sebayamu, aqran. Dari teman yang setingkat, atau dari orang yang di atas, ataupun dari yang di bawah. Kalau itu hak, terima. Itu namanya tawadhu'. Itu intinya tawadhu'. Wal-'ujub yaqta'u sahibahu. Sedangkan bangga diri tadi sebaliknya. Dia tidak akan terima kalau dari akronnya, saya siapa, kamu siapa. Apalagi dari bawahnya. Kamu jangan sok menggarami lautan. Maksudnya saya sudah alim, jangan ditambahin lagi ilmu. Ya cukup. Sombong sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wal-'ujubu min babil isyraq bin nafs. Hati-hati. Yang namanya ujub dan bangga diri itu termasuk jenis kesyirikan pada dirinya. Seperti riya. Wa hadha halul mustakbir, dan itu keadaan orang yang sombong. Mengapa dikatakan isyraq? Apa yang diselisihi? Kalau riya jelas beramal untuk selain Allah, ya jelas syirik. Tapi bangga diri, dari sisi mana syiriknya? Ikhwani fi din, a'azakumullah, Al-Quran dalam surat Al-Fatihah disebutkan dua dasar yang sangat penting, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah satu-satunya aku beribadah, dan kepadamulah satu-satunya aku minta tolong. Iya kan? Ini dua prinsip penting dalam surat Al-Fatihah. Kalau melanggar prinsip yang pertama, iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah, ternyata dia beribadah untuk dilihat orang, beribadah untuk dipuji orang, beribadah untuk didengar, beribadah untuk viral. Yang sekarang viral adalah kata viral. Itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari dilihat berapa followernya, setiap hari dilihat berapa followernya. Kalau sedikit kecewa, kalau banyak bangga. Astaghfirullah, ini barakallahu fikum menentang kalimat iyyaka na'budu. Kepadamulah kami beribadah. Ternyata engkau beribadah bukan untuk Allah SWT. Kalimat kedua, iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bagaimana orang yang melanggar prinsip kedua ini? Yang ujub, sombong, dan bangga diri. Kok bisa? Apa kaitannya? Karena orang yang sombong dan bangga diri merasa tidak perlu dibantu apapun, merasa tidak perlu isti'anah, nggak perlu meminta pertolongan, merasa sudah cukup, sudah hebat, sudah tinggi. Mana iyyaka nasta'innya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita lanjutkan ucapannya. Fal mura'i la yuhaqqiq qawlahu ta'ala iyyaka na'bud, wal mu'jib la yuhaqqiq qawlahu ta'ala iyyaka nasta'in. Saya ulangi. Fal murai adalah orang yang berbuat riya. La yuhaqqiq, tidak menerapkan iyyaka na'budu. Murai orang yang riya, tidak menerapkan iyyaka na'budu. Wal mu'jib, sedangkan orang yang bangga diri, la yuhaqqiq qawlahu iyyaka nasta'in. Sedangkan orang yang mu'jib, yang bangga diri dan sombong, tidak menerapkan kalimat iyyaka nasta'in. Merasa sudah hebat, merasa sudah tinggi, merasa sudah sempurna, merasa sudah tidak perlu ditegur, tidak perlu dinasehati, enggak perlu dibantah, enggak perlu. Masya Allah. Mana iyyaka nasta'in? Wal-'ujub wal-kibr mutadakhilan. Bangga diri dan kesombongan itu saling berkait.
Fala yubla bil ujubi illa mutakabbir. Tidaklah orang yang tertimpa penyakit bangga diri kecuali dia akan sombong. Tidaklah orang yang sombong kecuali di hatinya ada bangga diri. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal kibr fa atharun min atharil ujub. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim. Ringkas saja kamu catat. Wa ammal kibru, adapun kesombongan, fa atharun min atharil ujub. Kesombongan itu adalah pengaruh dari pengaruh-pengaruh bangga diri. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ar-Ruh. Wa qala Ibnu Hibban juga berkata, innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jib bi nafsihi. Siapa? Ibnu Hibban dalam Raudatul Uqala, dalam kitab Raudatul Uqala halaman 61. Innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jiba bi nafsihi. Sesungguhnya seseorang enggak akan sombong di atas orang lain kecuali kalau di hatinya ada bangga diri. Wa yara laha ala ghairiha al-fadl, dan dia merasa bahwa dirinya memiliki keistimewaan di atas yang lain. Disinilah membenarkan bahwa sombong dengan bangga diri dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, saling berkait. Ikhwani fillah azakumullah. Memang demikianlah manusia. Kalau sudah punya ambisi, matanya tertutup, telinganya tertutup. Bahkan akalnya juga tertutup. Kalau sudah ambisi, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, wa hubbuka lisyai', kecintaanmu, kesukaanmu pada sesuatu, yu'mi, membikin buta, mulsim, membikin tuli, wal insanu majbulun ala hubbi nafsih, sedangkan manusia biasanya dan umumnya mencintai dirinya sendiri. Fahal la yara illa muhasinaha wa mubghidun li khasmihi la yara illa masawi'ahu. Orang kalau cinta sesuatu, biasanya mata menjadi buta, telinga menjadi tuli, pikiran menjadi buntu. Pokoknya saya harus dapat. Ini namanya ambisi. Apakah ambisi harta dunia, atau ambisi kedudukan, atau ambisi kehormatan, atau ambisi apa saja, apalagi ambisi politik. Hadis wala haraj. Maka dia akan buta, nggak bisa melihat mana hak mana batil, tuli, nggak bisa mendengar mana yang baik mana yang jelek. Pokoknya saya harus mendapatkan cita-cita saya. Pokoknya saya harus mendapatkan ambisi saya. Ini barakallahu fikum yang sering terjadi. Illa man rahima rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT, dia bisa menguasai dirinya dan mengalahkan ambisinya. Berarti penyakitnya pada ambisi. Kemudian muncul keinginan dengan cara Yahudi menghalalkan segala cara. Pokoknya didapatkan apa yang dia inginkan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, sedangkan manusia cinta pada dirinya sendiri. Tidak mau dirinya dijatuhkan. Tidak mau dirinya dihina. Nggak mau, itu kan sesuatu yang umum. Saya tidak mau dicerca, saya mau dijatuhkan. Saya ingin ditinggikan. Saya ingin diangkat dan seterusnya. Maka seseorang, hukum asalnya atau pada asalnya, tidak melihat dirinya kecuali yang baik-baik saja. Saya ini baik. Saya ini. Buktinya apa? Kalau dikatakan, kamu jelek, marah dia. Kurang ajar kamu. Padahal kau belum bercermin kan? Kau jelek apa ganteng? Nggak tahu kan? Pokoknya marah dulu.
saya dibilang jelek. Padahal untuk masalah jelek dan cantik, ganteng dan jelek, itu barakallahu fikum relatif. Iya kan? Selera. Menurut saya, kamu kurang bagus. Tapi orang lain mengatakan, kamu bagus. Ya, suka-suka gue, kan begitu. Ya. Kenapa marah? Itu yang saya katakan. Kenapa marah? Itulah aslul insan. Asalnya manusia begitu. Khuliqal insan seperti itu. Zaluman jahula. Kata Syekhul Islam selanjutnya, maka seorang itu biasanya akan melihat kebaikan dirinya saja. Dan ketika dia melihat musuhnya, hanya melihat kejelekannya saja. Ainur ridha an kulli aibin kalilah. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau matanya mata ridha, kelihatannya baik semua. Tapi kalau matanya mata benci, kelihatannya jelek semua. Bagaimana kalau terjadi, engkau salah, dan yang negur musuhmu yang kamu benci, bagaimana kira-kira? Kamu itu begini-begini, cercaannya jangan dianggap. Karena itu kamu dapat pahala dengan cercaan itu. Kamu dasar bodoh, jelek, segala macam. Habis itu mengatakan, masa mengatakan ini, kamu katakan itu ternyata benar. Kamu tergelincir waktu itu, gimana? Diuji saat itu. Iya, kok saya keliru kemarin. Kalau kamu katakan iya saya salah, kalah saya. Seakan-akan kalah. Akan dijatuhkan tambah habis saya. Tapi kalau saya bela kesalahan itu, lebih mengerikan lagi. Allah yang akan menghinakan saya. Pilih mana? Biar mereka menghinakan, yang penting Allah jangan menghinakan kamu. Artinya kalau kebenaran katakan benar, iya itu benar. Saya waktu itu keliru dan saya salah. Saya tergelincir. Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar saat itu, tapi dia mubtadi'un dhal. Tetap kita tahdir dia mubtadi'un dhal, tetapi ucapan yang benar tadi kita benarkan. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Wa mubghid li khasmihi, dan biasanya manusia benci pada musuhnya dan tidak melihat kecuali kejelekan-kejelekannya saja. Maka barakallahu fikum, setelah kita tahu bahwa kebenaran itu di atas segala-galanya, maka walaupun mungkin engkau yang akan dijatuhkan, tidak mengapa. Kamu katakan itu benar, saya salah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi makna tawadhu'. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna tawadhu'. Karena itu tadi menerima kebenaran walaupun dia dihinakan, itu tawadhu' namanya. Qala an yaltaqi sultanal haqqi bil khudu' wal-dhul wal inqiyad wad-dukhul tahta riqqih. Yang namanya tawadhu' adalah dia menerima kebenaran dengan tunduk kepadanya, merendah di hadapannya, terikat dengannya, dan masuk di bawah kekuasaannya. Maksudnya kebenaran tadi menguasai dirinya. Atau rik, maknanya adalah perbudakan. Kamu diatur, diperbudak oleh kebenaran. Itu tawadhu. Iya, saya siap. Kalau itu benar, itu hak, saya tunduk. Bihadz yakunul haq mutasarrifan fi, di mana kebenaranlah yang mengatur dirinya, di mana kebenaran menyuruh untuk ke kanan, dia ke kanan, di mana kebenaran menyuruh dia ke kiri, dia ke kiri, di mana kebenaran dia memerintahkan untuk berhenti, dia berhenti, di mana kebenaran mengatakan sabar, sabar. Yatasarraf bitasarrufihi, tasarruf al-malik fi mamluki, seperti tasarrufnya seorang raja kepada rakyatnya. Maka kamu jadi rakyatnya, rajanya adalah kebenaran. Itu tawadhu'. Bihadza yahsul lil 'abdi khuluqut tawadhu'. Dengan inilah seorang hamba akan mendapatkan akhlak yang baik yang bernama tawadhu'.
Walihada fassara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kibra bididdihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Rasulullah SAW menafsirkan kesombongan itu dengan lawannya ini, yaitu menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Al-kibr batarul haq, yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Baik. Berarti apa itu kebalikannya? Apa itu tawadhu'? Tawadhu' kan kebalikannya sombong. Kalau sombong menolak kebenaran, maka tawadhu', kata Ibnu Qayyim, menerima kebenaran, tunduk pada kebenaran, ngalah pada kebenaran, dan siap diatur oleh kebenaran, oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabatarul haq radduhu wa jahduhu. Menolak kebenaran itulah yang dikatakan radd dan jahad, juhud. Apa kata Allah Ta'ala tentang Yahudi? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Makna batarul haq adalah juhud, menentang kebenaran, menolak kebenaran, melawan kebenaran. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya padahal hati mereka yakin itu benar. Wastaiqanatha anfusuhum, hati mereka yakin, tapi mulutnya menyatakan tidak. Gengsi untuk menerima kebenaran dari Rasulullah SAW yang menurut mereka bukan orang Yahudi. Mengapa ukurannya Yahudi? Ke belakang sedikit. Sama-sama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Ismail turunannya adalah Rasulullah SAW. Ishak turunannya adalah diantaranya Yahudi. Sama kan? Sama-sama dari Ibrahim. Kalau ternyata berbeda bukan dari Ibrahim, mundur lagi. Bukankah semuanya dari Adam? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Dalam khutbah terakhir beliau alaihi salatu wassalam, dalam khutbatul wada' mengingatkan bahwa kalian semua tidak ada perbedaan illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan keutamaan kecuali dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li'ajami ala arabi. Wala arabi ala ajami. Nggak ada keutamaan yang merah di atas yang putih. Nggak ada keutamaan yang hitam di atas yang putih. Atau yang putih di atas yang hitam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tetapi karena kesombongan kami bangsa Arya, seluruh manusia diciptakan untuk kita. Kami bangsa Yahudi, semua manusia diciptakan untuk kita. Ini kesombongan. Menurut mereka, manusia yang lain selain Yahudi boleh ditipu, boleh dibunuh, boleh dibantai, boleh diapakan. Itu semua buat kalian. Menurut mereka. Itu kesombongan. Akhirnya barakallahu fikum, ketika kebenaran ternyata datangnya dari selain mereka, mereka bingung. Dicocokkan dengan kitab mereka, kitab Taurat mereka, dicocokkan dengan kitab Injil mereka oleh Nasrani. Benar, ini yang diberitakan di dalam kitab Taurat dan Injil. Tetapi nanti kita akan kalah. Kita akan dianggap begini, kita jadi pengikut. Yang tadinya kita diikuti, jadi mengikuti. Ambisi, syuhan muta'an, kebakhilan yang dituruti. Akhirnya mereka menolak. Sebab apa? Sebab kesombongan tadi. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Karena zalim dan karena sombong. Padahal mereka kenal Nabi, kenal Rasul dengan namanya, dengan ciri-cirinya, dengan apa dan di mana, kemana hijrahnya, semua tahu. Lahirnya di mana, dakwahnya di mana, hijrahnya kemana. Sehingga orang Yahudi berada di Madinah, padahal Madinah itu penduduk aslinya adalah Aus dan Khazraj. Mengapa ada Yahudi menunggu Nabi yang akan datang dan hijrah ke sana? Menunggu. Mereka sudah tahu akan datang seorang Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu,
Ketika datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih. Justru mereka kufur. Padahal awalnya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi ketika datang pada mereka ma'arafu, apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih. Tapi mereka mengingkarinya. Apakah mereka tidak tahu? Bukan, mereka tahu. Ka'ab ibn al-Ashraf dengan saudaranya ketika mendengar berita tentang Rasul, dia selidiki, dia datang, bertanya-tanya segala macam, sampai pulang berdua berbisik satu dengan lainnya. Huwa, apakah dia itu dia? Naam, huwa. Tapi madza tara? Bagaimana pendapatmu? Dikatakan kita akan menentangnya selama aku hidup. Lihat jawabannya. Padahal ketika dikatakan apakah dia yang dimaksud? Iya, dia yang dimaksud. Persis. Karena kesombongan. Ikhwani fidina azakumullah. Qala Ibnul Jauzi wal mutakabbir yara nafsahu a'la minal ghair. Seorang yang sombong selalu melihat dirinya lebih daripada yang lain. Fatahsulu lahu hazzah. Wa tahsulu lahu farah. Wa tahsulu lahu wa rukulahu ila ma'taqadahu. Itu yang disebut dengan nafkhus syaitan. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam At-Tabsirah, orang yang sombong melihat dirinya lebih daripada yang lain. Maka terjadilah pada dirinya hazzah wa farah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Itulah yang disebut dengan nafkhus syaitan. Syaitan itu memiliki godaan dalam bentuk hamazah, wa nafathah, wa nafkhah. 3 bentuk. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan ta'awud dengan kalimat a'udhu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Hamzah wa nafthihi wa nafkhih. Apa itu al-hamzah? Al-mautah, kebinasaan. Apa itu naftah? Syair-syair yang menyesatkan. Apa itu nafkhah? Kalau terjemahan nafkhah, tiupan. Diterjemahkan, ditafsirkan al-kibriya, kesombongan. Seperti balon yang ditiup. Tiup lagi, tambah besar, terus tambah tinggi. Apa nilainya? Angin. Tidak ada nilai apa-apa. Ini nafkhus syaitan. Ternyata makna nafkhus syaitan adalah al-kibriya, kesombongan. Ikhwan ibn a'azakullah, hadis atau athar ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-hamzah adalah al-mautah, wa naftah adalah syair, dan nafkhah adalah al-kibriya, kesombongan. Kamu paling hebat, kamu paling tinggi, kamu paling pintar, kamu paling. Mulailah terus membesar, ya, sampai kemudian meledak, binasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mubayyinan haqiqata ma tantawi alaihi an-nufus. Minha musaraqatu at-tab' ila al-hilal min ribqati al-ittiba' wa fawat suluk as-sirat al-mustaqim. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membicarakan tentang hakikat jiwa atau hawa nafsu kalau dituruti jadi apa? Minha, di antaranya musaraqatut tab'. Hawa nafsu tadi akan menyeret dan mengambil tabiatnya. Walin hilal, kemudian dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Ribqatal ittiba', akhirnya dia seperti dibelenggu dengan belenggu perbudakan oleh hawa nafsu. Wa fawat sulukis siratal mustaqim, dan kemudian kehilangan kesempatan untuk bisa mengikuti jalan yang lurus.
Fawat suluk siratal mustaqim. Kehilangan kesempatan untuk bisa menjalani siratal mustaqim. Sudah terbelenggu oleh hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan yang berikutnya adalah al-hasad, kedengkian. Apa yang sudah kita contohkan tadi sudah cukup sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang kami beri kitab mereka mengenali Nabi seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tayyib, ternyata mereka melihat Nabi tersebut bukan dari kalangan Yahudi. Mereka melihat Nabi tersebut dari orang-orang yang dia benci, yang mereka benci, yang sejak awal selalu bertikai. Apa akhirnya? Dengki, hasad. Mengapa? Dari mereka. Mestinya dari kami. Yani al-kufur bihi huwa annahu lam yakun min jinsihim. Mereka menolaknya karena ternyata nabinya bukan dari jenis mereka, bukan dari bangsa mereka. Yahudi. Dan ini contoh, barakallahu fikum. Artinya sifat ini tidak hanya ada pada Yahudi, bisa jadi ada pada orang Eropa, bisa jadi akan ada pada orang-orang Cina, bisa jadi akan ada pada orang Indonesia. Nabinya wong Arab, katanya. Astagfirullah. Terus kenapa? Kalau orang Arab protes. Sampai dicari-cari alasan, Nabi itu bukan orang Arab. Namanya menentang kenyataan. Namanya mengingkari sesuatu yang nyata jelas seperti matahari. Yang namanya Arab turunan Ismail. Dikatakan Arab. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang dikatakan Arab? Enggak, bukan. Karena dia itu turunan Ismail dan Ibrahim. Ibrahim dan Ismail, lihat kalimatnya. Apakah itu dari bahasa Arab? Bukan dari bahasa Arab. Ismail bukan dari bahasa Arab. Artinya, Ibrahim dan Ismail bukan orang Arab. Jadi, Nabi turunan Ibrahim dan Ismail. Bukan turunan Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa sih kok dengki banget? Kenapa kok hasad? Yang memilih bukan mereka sendiri. Kami jadikan dari kami orang Arab. Bukan. Bukan siapa-siapa, yang memilihnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Dengan ilmunya. Yang maha tahu. Maka enggak usah protes. Enggak usah hasad. Enggak usah dengki. Apakah nabinya orang Arab atau orang Cina? Kita enggak peduli kalau itu benar-benar Rasul. Kalau itu benar-benar mendapatkan wahyu. Kalau terbukti dalam kitab-kitab sebelumnya, sifat-sifatnya diceritakan dalam Taurat, dalam Injil, dikisahkan dalam kitab-kitab terdahulu, dan mereka semua menunggu, mereka tahu akan datang seorang nabi, cirinya demikian-demikian, dan ketika datang mereka semua sepakat itulah nabi yang dimaksud. Tetapi ada yang jujur dan beriman, ada yang tidak jujur. Ya memang dia sih, tapi saya enggak mau mengikutinya karena orang Arab. Astagfirullah. Astagfirullah. Kedengkian juga termasuk penghalang ilmu dan penghalang untuk mendapatkan hidayah. Maka antum tullabul ilm, para santri, para talibul ilm, kalian itu cahaya-cahaya pelita-pelita dunia. Kalian akan menerangi nanti di kegelapan kaum muslimin. Mereka akan mencari cahaya. Kalian cahayanya. Setelah semua guru-guru kalian gak ada, siapa yang mereka harapkan menjadi cahaya, menjadi pelita? Kalian. Maka hindari sifat hasad, sifat dengki, kesombongan, ujub, bangga diri. Harus dibersihkan sebersih-bersihnya agar mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat dari para ulama, mudah menerima ayat-ayat dan hadis-hadis, mudah menerima semua kebenaran dan ilmu yang diajarkan dalam kitab-kitab kaum muslimin, kitab-kitab para ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.